Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bareng-bareng ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, terkait dengan usul fikih kita ngaji santai ya kan, ngaji santai. Mudah-mudahan nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kita elaborasi lebih jauh. Terkait usul fikih ini sesungguhnya mulai muncul itu sejak zaman era sahabat. Kalau zaman Rasulullah SAW tidak dibutuhkan apa yang disebut dengan ilmu usul fikih. Karena di situ ada Rasul, Quran masih turun, ketika ada persoalan para sahabat langsung mendatangi Rasulullah SAW, menanyakan langsung kepada beliau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Sehingga waktu itu sahabat tenang, santai, ada persoalan datang ke Rasul, Rasul akan memberikan jawaban. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu meninggal, maka disitulah mulai muncul persoalan. Mengapa demikian? Karena bahwasanya Al-Quran itu terbatas. Jadi sejak Al-Quran diturunkan hingga saat ini, Al-Quran itu 30 juz, tidak akan pernah lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, wahyu ataupun hadis Nabi juga terbatas. Tidak akan pernah bertambah. Dari sana keterbatasan ini, sementara di sisi lain persoalan umat Islam itu tidak terbatas. Dulu misalnya katakanlah belum ada ATM, nah sekarang udah ada ATM, ada bunga ya kan, bank, udah ada macam-macam. Jadi persoalan-persoalan akan muncul terus, apalagi saat ini zaman informasi yang sangat kuat, sangat cepat, persoalan kontemporer ini silih berganti datang dan itu butuh solusi. Pada zaman Abu Bakar saja itu persoalan sudah muncul. Karena wilayah umat Islam sudah sangat luas. Apa di antara persoalan yang muncul pada waktu itu? Di antaranya adalah ketika perang Yamamah itu banyak sekali para hufat Al-Quran yang meninggal dunia. Bahkan ada yang dikatakan 70 lebih hufat yang meninggal dunia. Sahabat itu tidak semua sahabat itu hafal Quran, tetapi semua sahabat itu mengamalkan Al-Quran. Beda dengan kita saat ini, mungkin banyak kita yang hafal Quran tetapi tidak mengamalkan. Kalau sahabat itu banyak yang tidak hafal Quran tetapi mengamalkan Al-Quran. Ketika 70 sahabat meninggal dunia, 70 hufat ini meninggal, maka terjadi gempar luar biasa di kalangan para sahabat. Ini bagaimana ini katanya? Banyak para hufat yang meninggal dunia. Ini kalau kita nggak punya solusi yang baik, maka generasi setelah kita tidak akan punya pegangan Al-Quran. Maka mereka rapat, di antaranya Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Mereka menghadap Abu Bakar sang khalifah. Maka mengatakan, wahai Abu Bakar, waktu perang Yamamah ini terjadi pertempuran yang luar biasa dan menyebabkan lebih dari 70 hufat syahid. Nampaknya kita perlu membukukan mushaf Al-Quran. Perlu dibedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Al-Quran itu kalam nafsi, Al-Fatihah, An-Nas, dan lain sebagainya, itu yang 30 juz itu namanya Al-Quran. Yang kita hafal, kita baca itu namanya Al-Quran. Kalau mushaf itu kumpulan kertas-kertas, kumpulan daripada tulisan. Makanya istilahnya itu mushaf. Kalau di Indonesia lebih seringnya disebut Quran ya. Saya mau beli Al-Quran. Quran itu nggak bisa dibeli. Itu kalamullah yang azal. Itu nggak ada dijual itu. Yang dijual itu adalah mushaf. Apa itu mushaf? Yaitu yang berbentuk buku itu
Yang ada tulisannya Al-Quran itu namanya mushaf, itu bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah itu sendiri. Tulisan-tulisannya itu sarana untuk mengetahui kandungan atau sarana untuk mengetahui Al-Quran. Maka oleh para ulama mereka mengatakan mushaf itu, tulisan-tulisannya itu, tulisan kan bisa pakai harap ya, tulisan-tulisannya itu semuanya makhluk ciptaan, karena mushaf itu bisa dibakar. Al-Quran tidak bisa dibakar, ya kan seperti itu. Maka pada zaman Abu Bakar ini muncul persoalan terkait dengan upaya untuk membukukan mushaf, bukan membukukan Al-Quran ya, membukukan mushaf Al-Quran ini. Tapi persoalannya, pembukuan mushaf ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang waktu itu Abu Bakar mikir, bahkan sampai mengatakan, andai saya ini suruh ngangkat gunung Uhud itu lebih lebih ringan dibanding saya harus memutuskan persoalan ini. Istilahnya seperti itu. Saking beratnya untuk membuat sebuah keputusan. Kenapa demikian? Karena ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat Ali, sahabat Umar mengatakan bahwa ini mengandung maslahat umat Islam. Karena jika tidak membukukan Al-Quran, maka generasi setelahnya tidak akan mendapatkan warisan Al-Quran. Abu Bakar pun kemudian minta izin untuk sholat istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta petunjuk supaya mendapatkan kemantapan hati. 3 hari kemudian rapat lagi, kemudian di situ ada Zaid bin Sabit, ada Umar bin Khattab, ada Ali, ya kan, Abu Bakar dan sebagainya. Akhirnya memutuskan pembukuan mushaf Al-Quran. Kemudian dibentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Zaid ini merupakan sekretaris Rasulullah SAW. Kalau ada apa-apa, Zaid yang selalu menulis. Bahkan wahyu yang turun itu selalu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Waktu itu kalau wahyu turun, apa aja yang bisa ditulis, tulis. Bisa di daun pelepah kurma, bisa di batu, bisa di tulang unta, apa aja dah yang bisa digunakan untuk menulis. Itu dikumpulkan semuanya. Ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi ini mengandung maslahat bagi umat Islam. Inilah kemudian oleh ulama usul disebut dengan istilah maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Maslahat bagi umat Islam, tetapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maslahat mursalah ini menjadi salah satu rujukan di dalam pengambilan hukum fikih. Pada masa Umar pernah terjadi lagi persoalan. Zaman Abu Bakar sungguhnya banyak, termasuk dengan pembagian waris dan sebagainya. Seperti pembagian waris Fatimah. Fatimah minta waris dari Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Fatimah binti Muhammad mestinya dia dapat waris, tapi Abu Bakar mengatakan beliau tidak dapat waris karena Nabi itu tidak mewariskan apapun. Ya kan? Ini kan terjadi khilaf seperti ini. Khilaf seperti ini juga bagian daripada usul fikih, mana yang pendapat yang paling kuat. Dalam usul fikih namanya ta'arud baina al-adillah, kontradiksi atau benturan antar dalil. Tetapi yang namanya imam itu tasarruful iman itu manutun bil maslahah. Ini juga kaidah bahwasanya seorang pemimpin itu ketika membuat keputusan dia harus bergantung kepada maslahat. Apa yang diputuskan oleh Abu Bakar dengan tidak memberikan waris ini juga bagian dari ilmu usul fikih sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin umat. Banyak sekali kalau kita melihat ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar. Termasuk yang paling populer adalah ketika beliau memutuskan untuk memerangi murtadin, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang murtad, yang tidak membayar zakat. Kalau murtad oke lah, terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Namun mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sebagian sahabat menentang, bagaimana mungkin kita itu
memerangi mereka yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Pada Rasulullah SAW bersabda, apa namanya, saya tidak akan memerangi orang kecuali sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka kata Abu Bakar, saya akan memerangi mereka yang memisahkan antara zakat, antara sholat dengan zakat. Ini juga bagian daripada ilmu usul fikih. Tetapi waktu itu belum menjadi sebuah istilah ilmu usul fikih, belum. Pada masa Umar bin Khattab, ada seorang pencuri di masa paceklik didatangkan kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh Umar, ternyata dia kepepet karena musim paceklik, karena dia butuh makan. Maka orang yang dicuri dipanggil dan ditanya. Namun jawabannya adalah ternyata memang orang ini memang butuh makan. Maka oleh Umar bin Khattab, orang yang mencuri ini tidak diberi hukuman potong tangan. Bahkan tuan rumah atau orang yang dicuri itu justru yang diancam. Kata Umar bin Khattab, kalau orang ini sampai mencuri lagi, kamu yang akan saya hukum. Di dalam kaidah usul muncul istilahnya itu dar'u bisubhat, dar'ul bisubhat. Artinya sebuah hukuman itu tidak bisa diterapkan ketika ada syubhat, ada hal yang indikasi-indikasi tertentu yang masih meragukan. Maka di dalam pengadilan sering muncul istilah melepaskan pencuri karena masih ada keraguan itu lebih baik daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah. Dan ini juga diterapkan di dalam hukum Islam. Dan Umar. Kemudian Umar juga banyak membuka atau membuat kantor pos. Kemudian membentuk dawawin, diwan ataupun kementerian-kementerian, Kementerian Pangan, kementerian macam-macam. Ini yang dilakukan ini juga bagian dari ijtihad yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh ulama usul sering disebut dengan istilah maslahah mursalah. Oke, berlanjut sampai kemudian zaman Utsman, zaman Ali. Zaman Ali ini muncul kias. Ketika ada orang yang mabuk, kemudian didera. Mestinya kalau orang mabuk didera, deranya berapa? 40. Tetapi oleh Ali didera sampai 80. Oh, ini melebihi yang semestinya. Kata Ali, kalau dia mabuk, nanti dia berbuat maksiat lainnya. Kalau dia berbuat maksiat lainnya, maka dia harus dihukum. Nah, ini karena si pencuri ini sudah si pemabuk ini berkali-kali sehingga hukumannya ditambah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian pada masa tabi'in ini ijtihad sudah semakin luas. Ada namanya fuqahaul Madinah, istilahnya itu. Ada fuqahul Makkah dan lain sebagainya. Dan muncul Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini sangat terkenal di kalangan Syiah, sehingga Syiah Ja'fariyah itu fikih-fikihnya sesungguhnya merujuk kepada 12 imam, tetapi yang sering dijadikan rujukan adalah Imam Ja'far Shadiq dan juga Imam Baqir. Tetapi yang sering dijadikan rujukan adalah Imam Ja'far Shadiq, sehingga fikih Syiah itu sering disebut dengan Syiah Ja'fariyah, yang Syiah 12. Kemudian dia punya murid namanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hanbal, ya kan? Jadi turun-temurun nih. Satu silsilah sebenarnya. Itu mereka juga beristihad yang luar biasa di dalam pada masa tabi'in itu istihad mereka sangat luas sehingga muncul banyak mazhab. Ada mazhab Imam Tabari, Imam Tsauri, Imam selain Imam Auza'i dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan bahwasanya istihad pada masa ini sampai muncul kisaran 80 mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab adalah seorang ulama besar yang dia itu satu
punya metodologi ijtihad, kedua punya hasil ijtihad, ketiga punya pengikut, ya kan? Keempat ada imam. Imam itu dia sendiri. Inilah yang disebut dengan istilah madhab. Madhab itu artinya madhaba ilaihi. Madhaba ilaihi itu maksudnya adalah pendapatnya. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Hanafi, pendapatnya Imam Maliki, pendapatnya Imam Thawri, pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Tabari, pendapatnya Imam Muzani dan sebagainya. Ai madhaba ilaihi. Nah, pendapat mereka yang punya pengikut itulah yang disebut dengan istilah madhab. Sampai pada Imam Hanafi pun belum ada rumusan usul fikih sampai muncullah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kisahnya dia didapat surat dari Khurasan, daerah Asia Tengah, meminta kepada Imam Syafi'i untuk menuliskan sebuah buku yang terkait dengan dawabit usuliyah, terkait dengan standar-standar ilmu usul fikih. Maka Imam Syafi'i kemudian mulai menulis secara rapi terkait dengan metodologi ijtihad ini yang kemudian disebut dengan kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu artinya surat. Artinya surat. Kalau kita membeli kitab karya Imam Syafi'i, biasanya kitab Ar-Risalah ini berada di juz pertama atau kadang dijadikan sebagai muqaddimah buku kitab Al ini kitabnya Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Dari situlah mulai kemudian dikembangkan oleh para murid Imam Syafi'i yang kemudian juga diikuti oleh madhab-madhab lain. Ada beberapa perbedaan cara penulisan ilmu usul fikih antar imam, terutama Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, sehingga sering disebut dengan istilah thariqah Syafi'iyah sama thariqah Hanafiyah. Thariqah Syafi'iyah itu dia lebih kepada teori-teori, membuat rumusan teoritis dari ilmu usul fikih. Kalau diantaranya ini saya bawa satu buku Nihayatul Usul. Ini punya Imam Baidawi. Imam Baidawi ini termasuk madhab Syafi'i yang luar biasa. Beliau imam besar. Ini ada kitab Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. Buku ini sangat bagus. Jadi mulai menulis dimulai dengan sistem dilalatul alfat. Kalau di kitab Al-Ghazali biasanya dimulai dengan ilmu mantik. Setelah ilmu mantik baru nanti masuk kepada bahasan dilalatul alfat. Apa itu dilalatul alfat? Apa itu namanya am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal dan lain sebagainya. Itu sungguhnya didahului atau dimulai oleh Imam Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan para ulama Syafi'iyah lainnya. Kecenderungannya adalah teori. Jadi yang dibahas itu adalah teori. Ketika mengkritik teori pun dikritik dengan teori dikritik dengan teori. Sementara minim contoh praktis. Dan banyak kemudian terpengaruh oleh ilmu kalam. Terutama sejak Imam Baqilani. Imam Baqilani itu ada yang bilang Syafi'iyah, ada yang bilang bukan. Kemudian Imam Haramain. Haramain itu guru daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ketika berguru kepada Imam Haramain di Asia Tengah sana, sebelum pergi ke Baghdad menulis buku judulnya Al-Mankhul. Al-Mankhul itu kitab usul fikih terkait dengan ilmu dilalah atau ilmu semantik. Ilmu semantik itu merupakan cabang ilmu dalam usul fikih terkait hubungan antara lafal-lafal dengan makna-makna. Hubungannya apa? Lafal dengan makna itu. Nah, ini merupakan kalau zaman sekarang mungkin disertasinya Al-Ghazali sebelum pergi ke Baghdad menuntut ilmu di Baghdad dan kemudian menjadi dosen di Universitas Nizamiyah di Baghdad. Jadi teori murni, teori. Berbeda dengan thariqah Hanafiyah ya, karena teori murni inilah kemudian terpengaruh juga dari ilmu kalam, sering juga disebut dengan istilah thariqah kalamiyah. Model ilmu kalam, termasuk nanti diskusi dengan Mu'tazilah, maka dibahas terkait Hasan wa Takbih. Kemudian
perbuatan manusia yang malayutok dan lain sebagainya. Ilmu kalam murni itu. Ada 4 buku usul fikih kalamiyah atau syafi'iyah yang sangat terkenal. 2 dari Mu'tazilah, 2 dari Asy'ariyah. Yang dari Mu'tazilah 1 kitab Al-Ahdu karya Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar ini adalah seorang konseptornya Mu'tazilah. Andai tidak ada Qadhi Abdul Jabbar ini, pemikiran Mu'tazilah saat ini mungkin sulit untuk diidentifikasikan. Atau mungkin dapat tetapi sedikit. Tapi berkat Qadhi Abdul Jabbar inilah pemikiran Mu'tazilah sampai sekarang bisa kita kaji, karena Qadhi Abdul Jabbar ini menulis buku ilmu kalam dengan judul Al-Mughni, itu 22 jilid. Ilmu kalam Mu'tazilah, menulis buku Syarh Ushulil Khamsah dan lain sebagainya. Di dalam usul fikih beliau menulis buku Al-Ahdu. Secara ilmu kalam beliau itu Mu'tazilah tetapi fikihnya Syafi'iyah. Beliau punya murid namanya Husain Al-Basri. Husain Al-Basri juga menulis buku tentang usul fikih. Al-Mu'tamad fi usul fikih. Ini juga Mu'tazilah. Tetapi fikih Syafi'iyah. Di kalangan ulama Asy'ari ada 2 buku usul fikih juga yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Al-Burhan fi usul fikih karya Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali. Dan yang kedua adalah Al-Mustasfa karya Imam Al-Ghazali. 4 buku ini sering disebut sebagai tiangnya ilmu usul fikih. Tiang daripada ilmu usul fikih Syafi'iyah. 4 buku inilah kemudian diringkas atau digabungkan menjadi satu, dirapikan oleh Imam Razi dengan judul kitabnya Al-Mahsul fi Ushulil Fiqh. Imam Razi ini Asy'ariyah. Di kalangan Hanafiyah, kalau Hanafi modelnya bukan teori murni, tetapi Hanafi itu karena Imam Hanafi tidak menulis buku usul fikih, tetapi fikih lah, dari fikihnya itulah kemudian diambil sebuah teori. Jadi teori usul fikih itu munculnya dari fikih, bukan daripada teori baru muncul fikih, tetapi fikih dulu baru muncul teori. Maka sering disebut dengan teori Hanafiyah. Pada masa belakangan kemudian ada yang ingin menggabungkan antara ilmu usul dengan ilmu furu'. Ini banyak dilakukan oleh oleh para ulama mutakhirin, menggabungkan antara usul dengan furu' supaya usul fikih itu tidak sekadar teoritis saja, teori-teori saja, tetapi juga terbumikan. Kemudian di masa kontemporer, ini satu sisi. Yang kedua, pada masa Imam Haramain, waktu itu usul fikih masih terpusat kepada ilmu bayan atau ilmu dilalah atau ilmu bahasa atau ilmu lughah, ya kan? Belum banyak membahas tentang ilmu maqasid syariah. Tetapi Imam Haramain di dalam kitab Al-Burhan sudah mulai membahas tentang kuliyatul khamsah, tentang maqasid syariah. Dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa. Kemudian lebih dalam lagi bermadzhab Syafi'i dua-duanya. Lebih dalam lagi dilanjutkan oleh Imam Is ibnu Abdussalam di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Ini satu jilid tebal sekali. Sering disebut dengan Qawaidul Kubra. Karena Imam Is ibnu Abdussalam juga punya buku kecil yang disebut dengan Qawaidul Sughra, yang merupakan ringkasan daripada kitab yang tadi, yang Qawaidul Kubra tadi. Atau Qawaidul Ahkam tadi. Buku ini panjang lebar membahas tentang maslahat. Sangat bagus, sangat luar biasa. Kemudian di madhab Maliki muncul ulama besar yang tinggal di Kurtuba, di Andalus. Namanya Imam Syatibi. Imam Syatibi inilah yang kemudian menulis buku dengan judul Al-Muwafaqat. Beliau inilah yang sering disebut sebagai bapaknya ilmu maqasid syariah. Karena di tangan beliaulah rumusan dan teori-teori ilmu maqasid syariah dapat terbukukan secara rapi sekali. Rapi, kemudian terstruktur, mendetail.
sayangnya setelah Imam Syatibi ini tidak banyak yang melanjutkan beliau sampai kemudian di abad 19 muncul Imam Ibnu Asyur dari Maroko yang juga menulis tentang buku Maqasid Syariah. Setelah Ibnu Asyur inilah zaman sekarang sangat berkembang ilmu Maqasid Syariah. Berkembang pesat. Apa perbedaannya ilmu Maqasid Syariah dengan ilmu semantik atau ilmu usul fikih Syafi'iyah secara umum? Perbedaannya adalah satu dari sisi epistem. Apa itu epistem? Epistem adalah epistem adalah sumber pengetahuan. Usul fikih Syafi'iyah itu mereka menggunakan sumber pengetahuannya langsung dari nas. Melihat nas. Dari nas itu contoh semisal aqimis shalah. Akim fi'lu amrin, maka diambil kesimpulan fi'lu amrin yufidul wujub, bahwa fi'il amr itu menunjukkan bahwa itu sebuah kewajiban illa idza sarfathu qarinatun, kecuali ada qarinah, ada indikator tertentu yang menunjukkan bahwa fi'il amr itu tidak wajib. Contoh adalah hadis Nabi, kuntu nahaytukum ziyaratul kubri fazuruha, ya kan? Dulu saya larang kalian itu untuk ziarah kubur. Sekarang maka berziarah. Kata fazuru, nah, itu kan fi'il amr juga, tetapi itu tidak yufidul wujub, tetapi an-nadb ataupun istihbab, yaitu atau sunnah. Ya, karena tidak semua fi'il amr itu wajib. Fi'il amr itu wajib manakala ada hukuman ketika seseorang itu tidak melakukan. Ketika tidak ada hukuman, kemungkinan besar dia adalah sunnah. Tetapi bisa jadi fi'il amr pun bisa jadi bukan sunnah tetapi ibahah. Kulu washrobu, ya kan dalam Al-Quran, makanlah dan minumlah, itu bukan menunjukkan sunnah, bukan menunjukkan kewajiban, tetapi al-ibahah, mubah. Saya mau makan sekarang, mau makan besok, mau makan nanti, ya, itu mubah, ya kan? Nah itu, jadi al-amru yufidul wujub illa idza sarfatu qarinatun. Nah ini namanya ilmu semantik karena ia terkait dengan lafal-lafal, terkait dengan bahasa. Sementara ilmu maqasid, jadi dari teks dia yang ilmu semantik itu atau ilmu dilalah itu atau usul fikih Syafi'iyah secara umum itu melihat daripada teks-teks itu, kemudian diambil konklusi hukum. Kalau maqasid syariah itu melihat dari konteks, kemudian nanti ditarik ke teks. Nah, konteks baru ke teks. Konteksnya adalah kondisi ataupun psikologi ataupun kondisi sosial suatu masyarakat, kelihatannya kayak apa, kemudian dilihat maslahatnya bagaimana, ditarik ke teks boleh apa enggak. Semisal daging kambing, seluruh ulama mengatakan yang namanya daging kambing itu ya halal, ya kan? Daging kambing itu halal. Tetapi ketika kita melihat dari kacamata maqasid, daging kambing belum tentu halal. Kok bisa? Ya bisa. Bagi siapa? Bagi mereka yang terkena darah tinggi seumpama. Kenapa kok menjadi haram? Karena ketika ia memakan daging kambing, itu akan menimbulkan mudarat bagi dirinya. Bisa jadi nanti dia akan meninggal dunia. Tahu mudarat atau tidak dari mana? Dari petunjuk dari dokter. Ketika dokter sudah memberikan rekomendasi dan melarang dia untuk tidak makan daging kambing, maka kemudian dia makan daging kambing, maka dia berdosa karena dia tidak hifdun nafas, tidak menjaga jiwa. Oleh karena itu di dalam ilmu usul fikih maqasid itu ada namanya ad-daruriyatul khamsah. Ada 5 darurat bagi manusia. Darurat yang 5 itu apa? Yang pertama adalah menjaga agama, maka jihad itu wajib, apalagi ketika diserang, ya kan, meskipun harus mengorbankan jiwa. Tapi karena membela agama itu wajib, maka diharuskan, ya kan. Yang kedua menjaga jiwa. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga harta, yang keempat itu akal, dan yang kelima adalah ird. Ird itu kehormatan atau an-nasl, keturunan. Kadang menggunakan istilah al-ird, kadang menggunakan istilah an-nasl, menjaga keturunan. Menurut para ulama usul maqasid, bahwasanya semua
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti menimbulkan mudarat. Khamr itu diharamkan kenapa? Karena merusak pikiran, akal. Kemudian apalagi daging babi karena bisa berbahaya bagi jiwa, bisa menimbulkan cacing pita dan lain sebagainya. Judi diharamkan kenapa? Karena merusak pikiran, menghayal terus supaya tetap cepat kaya, ya kan? Prinsipnya segala sesuatu yang diharamkan oleh hukum syariat itu pasti menimbulkan mudarat bagi hamba. Sebaliknya semua yang diperintahkan oleh hukum syariat itu selalu membawa maslahat bagi hamba. Kita diperintahkan sholat itu demi kebahagiaan dunia akhirat. Kita diperintahkan zakat juga demi kebahagiaan dunia akhirat. Selain juga sebagai bagian dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Kita diperintahkan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar supaya di dalam masyarakat itu ada kestabilan, tidak terjadi cekcok, tidak terjadi huru-hara dan lain sebagainya. Hirobah atau pengacau masyarakat itu hukumnya adalah hukuman mati, kayak perampok, kayak begal dan sebagainya itu harus ditangkap dihukum mati karena mereka itu pengacau masyarakat. Sementara keamanan itu bagian daripada tujuan maqasid syariah karena itu termasuk di dalam hifdzun nafs. Di dalam daruriyah pun nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama itu min haitsul wujud, yang kedua min haitsul adam. Apa yang dimaksud dengan min haitsul wujud? Yaitu segala sesuatu yang kiranya dapat memberikan manfaat dan dia itu selalu eksis. Contoh, min haitsul wujud supaya tetap eksis. Agama supaya selalu eksis, maka kita diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk haji dan lain sebagainya. Yang kedua min haitsul adam, supaya agama ini tidak punah, maka kita diperintahkan untuk berjihad. Sama dengan juga dengan hifdzul mal umpamanya. Juga dibagi menjadi dua, min haitsul wujud, supaya harta itu selalu ada, maka diperintahkan kita untuk berzakat, diperintahkan untuk berinvestasi, diperintahkan untuk bekerja. Ya kan? Wa idza sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai sholat Jumat, maka kamu bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, ya kan? Diperintahkan kita untuk mencari rezeki, bertani, berdagang dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya harta itu tetap ada. Yang kedua, min haitsul adam, yaitu supaya harta itu tidak hilang. Maka diharamkan orang itu mencuri karena itu dapat menghilangkan harta orang. Dan semua pelanggaran-pelanggaran terkait dengan maqasid syariah hukumannya sangat besar. Orang yang menentang agama bisa dihukum mati, orang yang murtad dihukum mati, orang yang mencuri dihukum potong tangan, orang yang merampok dihukum mati, orang yang merusak akal, minum khamr dicambuk, ya kan? Semua hal yang melanggar prinsip-prinsip dasar agama itu, yang 5 tadi itu, menjaga jiwa, apalagi menjaga jiwa. Orang yang membunuh harus dikisos. Kalau nggak sengaja harus bayar dia 100 ekor unta, ya kan? Hukumannya berat semua. Jadi mereka yang melanggar agama, melindungi agama, atau melindungi akal, atau melindungi jiwa, atau melindungi harta, atau melindungi kehormatan, hukumannya sangat besar dan sangat berat. Melindungi kehormatan semisal pemerkosa itu dihukum mati. Pezina kalau sudah muson dihukum mati, ya kan? Jadi hukumannya berat karena itu melanggar prinsip-prinsip dasar hukum syariat. Kemudian di masa kontemporer mulai dari Imam Ibnu Ashur itu mulai ada wacana mengusulkan supaya ilmu maqasid syariah itu dilepaskan atau dipisah dari ilmu usul fikih semantik, ilmu usul fikih yang konsentrasinya pada ilmu bahasa. Karena sisi bahasannya, sisi tangkapnya, sisi epistemnya dan lain sebagainya itu berbeda. Kalau usul fikih secara umum yang Hanafiyah atau Syafi'iyah itu lebih berpijak kepada teks, sementara ilmu maqasid syariah lebih berpijak kepada konteks, melihat kepada konteks, kemudian ke teks. Tinjauannya berbeda, sehingga banyak yang mengusulkan
termasuk Ibnu Katsir sendiri, supaya ilmu maqasid ini menjadi sebuah cabang ilmu Islam yang independen lepas dari usul fikih. Perdebatan sampai sekarang masih berlangsung, ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau saya sendiri melihat bahwasanya ilmu usul fikih baik yang syafi'iyah tadi itu yang pijakannya pada teks maupun yang maqasid syariah yang pijakannya pada konteks itu sama-sama penting dan sesungguhnya satu kesatuan yang tak terpisahkan bagaikan satu mata uang. Satu sisi dua-duanya penting. Kita selalu berpijak pada konteks saja, ketika kita melalaikan teks sangat nanti bisa liberal. Dikit-dikit ini kan maslahat, dikit-dikit ini kan menurut hina. Jadi terlalu dikit-dikit maslahat, dikit maslahat tanpa ada duabit yang pasti, ini berbahaya. Terlalu teks dengan mengesampingkan konteks ini juga berbahaya karena nanti akan sangat literal, kaku. Kan menurut konteks, menurut Rasul kan begini, menurut Allah kan begini. Jadi dikit-dikit Quran sunnah dikit-dikit mana dalilnya, dikit-dikit mana dalilnya, nah, kan? Ya susah kalau dikit-dikit mana dalil karena sering di masyarakat itu sering salah paham arti dalil. Jadi yang sering dipahami oleh masyarakat itu yang namanya dalil itu ya Quran sunnah, selebihnya itu bukan dalil, sehingga ketika ada persoalan yang ditanya mana Qurannya, mana sunnahnya, padahal yang namanya Quran sunnah itu terbatas. Quran itu sejak Nabi turun sampai sekarang 30 juz nggak akan pernah bertambah. Hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya juga tidak akan pernah bertambah. Sementara persoalan umat selalu bertambah. Maka para ulama kemudian meletakkan kaidah-kaidah lain, qiyas, istisan, maslahat mursalah, syariah maqablana, urf dan lain sebagainya. Itu untuk menanggulangi kekurangan dalil itu tadi. Nah, kalau mau ditanya ATM halal apa haram, dalilnya mana? Ya, yang dalil persis dengan menyebut kata ATM ya nggak ada. Yang menyebut persis riba fawaidul bunuk, bunga bank ya nggak ada. Itu kan kita harus menggunakan sistem qiyas, menggunakan sistem lain sebagainya. Maka kalau dikit mana dalilnya? Orang yang sering menanyakan mana dalil itu berarti mereka tidak paham usul fikih. Dalil itu apa? Dalil dalla yadullu. Dalilan itu artinya petunjuk. Petunjuk itu adalah ketika kita di jalan, ada lampu merah, bangjo, abang hijau, itu namanya dalil, itu petunjuk. Kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kuning siap-siap, itu namanya dalil, petunjuk. Itu disebut di dalam kitab Al-Luma karya Imam Syarazi, bab pertama, dalil. Sehingga apapun yang menjadi petunjuk itu disebut dengan istilah dalil. Para ulama kemudian membagi dalil itu menjadi dua. Yang pertama dalil nakli atau dalil nas, Quran sunnah. Yang kemudian yang kedua adalah dalil akli atau dalil akal. Sehingga ketika kita menggunakan akal itu di sini maksudnya adalah qiyas, istisan, maslahat mursalah dan sebagainya, itu juga bagian dari dalil. Tradisi juga dalil, syariat sebelum kita juga dalil, maslahat juga dalil dan lain sebagainya. Jadi dalil itu banyak. Segala sesuatu yang itu merupakan sarana kita untuk menemukan sebuah kebenaran itu namanya dalil. Jadi dalil itu tidak hanya kita harus menyebutkan ayat Al-Quran dan menyebutkan sunnah Nabi saja, tetapi usul fikih lainnya itu satu kesatuan. Qiyas, istisab, maslahat mursalah, aqwalus sahabi, syariat maqablana dan lain sebagainya, istishab dan sebagainya, semua juga bagian dari dalil. Tradisi juga dalil, ya kan? Bahkan bagi orang awam, kiainya sendiri adalah dalil. Karena sesungguhnya dalil saja itu, Quran sunnah saja tidak cukup, butuh namanya al-istidlal. Apa itu istidlal? Istidlal adalah ketika kita membaca dalil, cara kita membaca dalil, cara kita memahami dalil, atau cara kita memahami nas, itu namanya istidlal. Nasnya sama, teksnya sama, Qurannya sama, hadisnya sama, istihadnya bisa berbeda. Contoh, wamsahu bi ru'usikum. Gara-gara rubah ini ada dua pendapat. Wamsahu bi. Nah, ini kan satu nas, satu ayat, sama-sama ayat Al-Quran ini. Kalau wudhu nih, yang satu mengatakan ba ini maksudnya, ini kalau kita belajar bahasa Arab, ba itu punya banyak arti. Ada namanya lil iltisaq, ada namanya litab'id. Kalau litab'id berarti cukup bahasa 3 helai juga sudah sah wudhunya. Tapi bagi mereka yang mengatakan ba lil iltisaq itu harus semua. Ya kan? Muhammadiyah memilih yang semua, NU memilih yang juz'un minhu, sebagian. Ini dalilnya sama.
tapi istidlal, cara memahami dalil, cara memahami nas ini yang berbeda. Maka dibutuhkan kita itu mampu memahami bukan hanya hafal dalil tetapi juga sistem istidlal. Bagaimana kita bisa memahami dalil dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagi orang awam sesungguhnya kiainya saja itu juga bisa menjadi dalil. Maka kata Imam Syatibi di dalam kitab Al-Iqtisam dan juga ditulis dalam kitab Al-Muwafaqat, termasuk juga perkataan Imam Ibnu Hazm, bagi orang awam itu wajib apa? Taklid. Karena ketika orang awam beristihad, ini berbahaya. Istihad itu harus tahu dalil, tahu sistem istidlal, tahu macam-macam. Usul fikih harus dikuasai, nasih, mansuh dan sebagainya, ta'arudut adillah dan sebagainya, hadis ahad, hadis ini semua juga harus tahu. Orang awam kan nggak bisa kok beristihad. Kalau dia beristihad, maka oleh Qardawi juga dikatakan kalau dia benar itu kebetulan, kalau salah ya dia memang orang awam. Maka kata Ibnu Rus di dalam kitabnya Faslul Maqal Fima Baina Syari' wal Hikmah wal Ittisal, Ibnu Rus mengatakan orang awam yang berijtihad itu berdosa, bukan berpahala, bukan kalau akhto'a lahu ajrun wahid ya kan? Enggak, tetapi kalau akhto'a berdosa, kalau dia salah berdosa. Tetapi sebaliknya kalau orang dia sudah mempunyai kemampuan ijtihad, ketika dia itu fa'in asoba falahu ajroni, kalau dia itu benar dia mendapat 2 pahala. Tetapi kalau salah wa'in akhta'a falahu ajrun wahid, kalau dia salah dia punya 1 pahala. Ini khusus untuk para mujtahid, bukan untuk orang awam. Sementara bagi orang awam itu tidak boleh berzihad, cukup taklid kepada pendapat para ulama. Untuk masa kontemporer, ilmu usul fikih ini semakin penting, semakin urgen. Ternyata sudah jam 4, saya singkat. Apalagi kemudian muncul metodologi barat yang konon oleh sebagian kalangan disebut sebagai pengganti ataupun sebagai solusi daripada ilmu usul fikih. Ilmu usul fikihnya disingkirkan, ganti dengan hermeneutika, kajian teks. Padahal hermeneutika ini produk dari barat, sosiokulturnya barat, kajian teksnya adalah teks bahasa Inggris atau bukan bahasa Arab ya kan. Ini dipaksakan untuk dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji kitab suci Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya istihadnya kacau berantakan. Mereka tidak memberikan batasan mana qot'iyat, mana dzonniyat, semua bisa diijtihadi. Karena menurut mereka bahwasanya teks Al-Quran atau Sunnah itu muncul dari ruang waktu tertentu. Karena dia muncul dari ruang waktu tertentu, maka kita harus menafsirkan sesuai dengan ruang waktu. Menurut mereka bahwasanya teks itu akan selalu terikat dengan 1 penulis. Yang kedua teks itu sendiri, dan yang ketiga sejarah. Ketika kita memahami 3 ini, maka kita bisa memahami apa sih sesungguhnya makna daripada teks itu sendiri. Sementara penulis, kemudian teks dan sejarah teks itu dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda, sehingga memahami teks harus berbeda. Maka muncullah kemudian istilah kalau waris itu cocok di masa lalu, sekarang tidak cocok. Poligami itu cocok di masa lalu, sekarang tidak cocok. Haji itu sekarang udah di Mekah sudah penuh sekali, maka bisa saja haji itu bukan hanya di bulan haji, boleh di bulan selain bulan haji. Sholat itu bolehlah, yang penting kita doa. Kemudian zakat itu ganti aja dan pajak. Intinya kan orang bayar pajak kan sama ada dan bayar zakat dan lain sebagainya. Istihad yang kontraproduktif, yang kontroversi karena tidak ada duabit dari ilmu usul fikih. Inilah urgensi atau pentingnya usul fikih di masa kontemporer ini, selain untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan baru seperti bunga bank, seperti ATM, seperti lalu lintas, seperti macam-macam yang hal-hal yang masih baru, juga untuk menghadapi gempuran pemikiran barat oleh ulama sering disebut dengan istilah ghazwul fikri atau perang pemikiran. Sesungguhnya turos kita, ulama kita telah meletakkan sebuah metode usul fikih yang sangat bagus, yang sangat mundobit, yang sangat rapi. Itu sudah eksis, sudah terbukti selama berapa tahun? Lama ya, 1000 sekian tahun ya, 1300 tahun ya kan.
sudah sangat lama. Dan berbagai macam persoalan itu selalu bisa dipecahkan oleh para ulama. Seumpama Dr. Yusuf Qardawi atau Dr. Ali Jum'ah atau para masyaikh lainnya, mereka bisa memecahkan berbagai macam persoalan kontemporer dengan ilmu usul fikih yang ditulis oleh para ulama klasik. Dan buku-buku mereka itu masih eksis sampai dibaca, dicari rujukan oleh kalangan ulama-ulama Islam di dunia internasional. Persoalan-persoalan perbankan Islam saat ini pun sering menggunakan kaedah-kaedah para ulama klasik. Ketika ada persoalan baru, ketika berijtihad pun yang digunakan yang sesuai dengan ilmu usul fikih. Tapi hermeneutika tidak bisa seperti itu. Bahkan suruh menafsirkan ayat Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin saja pakai hermeneutika pasti lemah. Tapi dengan usul fikih semuanya bisa. Terbukti usul fikih itu. Sudah kemapanannya sudah ada. Hasil dari usul fikih itu sudah ribuan buku. Kalau kita baca kitab-kitab fikih seperti Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi misalnya, atau Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Kalau Imam Nawawi Syafi'i, Ibnu Qudamah ini Hambali, ya kan? Itu atau Bidayah Mustahid yang Maliki. Itu persoalan-persoalan sangat detail sekali, rinci sekali. Bahkan seakan-akan sampai kita itu geleng-geleng. Seakan-akan tidak ada persoalan kontemporer kecuali telah mereka sebutkan. Maka di NU sering terkenal dengan istihad modelnya itu al-istikhraj. Istikhraj itu qiyasul furu' alal furu'. Mereka mencari takbir para ulama. Ketika ada persoalan baru, dilihat takbirnya dari ulama. Dan sering aja mereka itu dapat aja gitu. Dapat aja, padahal itu persoalan kontemporer. Itulah ulama kita yang sangat luar biasa. Dan itu mereka bisa seperti itu juga dengan usul fikih. Maka usul fikih itu sangat penting dan perlu selalu dihidupkan dan disosialisasikan supaya tidak tergerus dengan metodologi barat yang itu tidak jelas datangnya dari mana, ya kan, dhabitnya bagaimana, standarnya bagaimana, yang pada akhirnya bukannya untuk menguatkan teks tetapi justru meruntuhkan teks, karena pada akhirnya mereka akan menggugat teks Al-Quran itu sendiri. Sehingga muncul kemudian seperti Amin Abdullah di dalam fikih kebinekaan yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu produk budaya. Ini sangat berbahaya ketika mengatakan Al-Quran produk budaya, ini sangat berbahaya. Karena sama artinya dengan mengatakan Al-Quran itu hasil karya manusia. Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan, Nasir Hamid Abu Zaid yang mengatakan bahwa Al-Quran produk budaya oleh Qadhi ataupun pengadilan Mesir difatwakan murtad, sehingga dia diwajibkan, diharuskan untuk menceraikan istrinya. Baik, kita lanjutkan di dalam dialog karena sudah 1 jam hampir, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Bisa langsung disampaikan. Mohon maaf, di sini ada pertanyaan. Oh, pertanyaan cukup panjang. Sebentar. Apa yang dimaksud pembicara pada awal kajian tadi menyampaikan Al-Quran terbatas? Mohon penjelasan lebih lanjut. Baik. Yang saya maksudkan dengan Al-Quran terbatas adalah bahwasanya Al-Quran itu tidak pernah bertambah lagi. Dari sejak diturunkan, Al-Quran atau sejak Nabi Muhammad, setelah Rasulullah meninggal, setelah wahyu berhenti,
Al-Quran itu 30 juz, 114 surat. Terbatas sekali, sudah segitu aja. Tidak akan pernah bertambah. Tetapi mukjizat Al-Quran, bahwasanya makna atau tafsiran Al-Quran itu tidak terbatas. Meskipun lafal-lafal Al-Quran terbatas, ayat Al-Quran itu terbatas, surat Al-Quran terbatas, ayat Al-Quran terbatas, tetapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu tidak terbatas. Sehingga kita bisa menyaksikan tafsir yang sangat luar biasa. Setiap zaman, setiap masa ada tafsir, dan tidak pernah habis di dalam mengungkap rahasia Al-Quran. Untuk era kontemporer sering muncul istilah tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini adalah kajian tafsir yang berusaha menyingkap tentang rahasia-rahasia alam semesta melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Oleh Kiai Agus Purwanto dikatakan di dalam ayat-ayat semesta itu ada 800 ayat yang berbicara terkait dengan kauniyah. Kauniyah. Kalau Imam siapa Jauhari, Tontowi Johari, kalau nggak salah 750-an ayat yang membahas tentang, dan ini cukup banyak karena ayat hukum itu tidak sampai segitu. Ayat yang terkait hukum secara langsung tidak nyampe segitu. Justru yang banyak itu terkait dengan sejarah atau kauniyah atau alam. Maka semestinya dari sisi perbandingan ayat ini, umat Islam lebih banyak berkiprah di dunia sains. Karena memang terkait dengan hal ini di dalam Al-Quran sangat banyak, melimpah 800 ayat. Nah, tetapi karena kita kurang perhatian dengan yang 800 ayat ini, akhirnya kita terbelakang. Baik. Yang kedua, dari awal Ustadz menyampaikan ijtihad dalam bidang hukum amali. Sedangkan di Muhammadiyah sendiri yang dimaksud ijtihad mencakup hukum, akidah, filsafat, tasawuf maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Mohon dijelaskan terkait ijtihad dalam bidang hukum ilmi, karena di Muhammad sendiri sangat jarang dibahas terkait dengan Imam Mahdi, kenaikan Isa Al-Masih, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Padahal justru kalau kita membiarkan masyarakat mengambil informasi terkait dari sumber-sumber yang banyak tersebar di media sosial, justru malah akan mengganggu kemurnian akidahnya. Terima kasih. Baik. Memang selama ini Muhammadiyah itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya praktis dan bisa dirasakan. Ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kita dirikan sekolahan. Jadi maka di sana muncul Universitas Muhammadiyah di mana-mana. Ketika Rasul mengatakan likulitain dawa, setiap obat itu pasti ada penyakit, Muhammadiyah mendirikan PKU. Ketika kita tidak boleh dan lain sebagainya itu, kita dirikan berbagai macam ekonomi kerakyatan. Kita bantu orang miskin, kita dirikan panti asuhan dan lain sebagainya. Jadi memang lebih sifatnya itu praktis amali, bukan hal-hal yang dalam tanda kutip mistik. Yang pertama. Yang kedua, dan memang secara jujur terkait dengan Jamaah Muhammadiyah yang merujuk kepada ulama-ulama dari tetangga, ya kan, ataupun dari selain Muhammadiyah, itu sesungguhnya bukan hanya terkait dengan persoalan-persoalan Imam Mahdi dan lain sebagainya, tetapi hampir menyeluruh. Kenapa demikian? Karena secara jujur Muhammadiyah itu krisis ulama. Sederhananya begini, kalau Anda ada suatu persoalan keagamaan, Anda cari di Google, di enter gitu, maka yang akan muncul adalah para fatwa-fatwa baik dari saudara-saudara kita dari Salafi, saudara-saudara kita dari NU, saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Jarang dari Muhammadiyah. Bahkan kalau Anda cari di YouTube, Ustadz Muhammadiyah juga sangat jarang. Anda coba Google download di program Play Store, program-program yang dimiliki oleh ulama-ulama Muhammadiyah juga sangat
jarang. Tetapi kalau terkait dengan dokter di sains lah, terkait dengan dokter, terkait dengan macam-macam yang umum-umum, itu memang kita banyak, profesor kita banyak melimpah. Tetapi kalau sudah terkait dengan keilmuan agama, ya secara jujur memang kita lemah. Bahkan satu kabupaten itu yang menguasai kitab kuning bagus itu satu wilayah, satu daerah ya, daerah Muhammadiyah, itu bisa dihitung jari. Belum tentu setiap ranting atau setiap cabang itu ada yang bisa baca kitab kuning. Nah, ini kan persoalan. Tapi kita sudah bersyukur, alhamdulillah, saat ini pesantren Muhammadiyah berkembang pesat, sudah 300 lebih. 300 berapa? 353 atau berapa? Pesantren Muhammadiyah. Yang sebelumnya tidak sampai 100-an, tapi sekarang sudah 300 lebih. Tetapi ini juga masih sedikit. Di Indonesia itu ada 23.000 lebih pesantren, dan yang Muhammadiyah hanya 300 sekian, ya kan? Ya, tapi insya Allah lah. Jadi sesungguhnya terkait bahasa Imam Mahdi dan sebagainya itu, sehingga orang jamaah Muhammadiyah itu merujuknya ke orang lain, bukan hanya itu. Hampir terkait persoalan keagamaan itu jamaah kita sering merujuk ke pendapat lain karena kita krisis ulama. Izin bertanya, Imam, terkait metode istihsan dengan alasan karena itu seperti memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini memang di dalam madhab Syafi'i sering dikatakan man istahsana faqad ibtada'a. Itu terkenal di kalangan madhab Syafi'i karena madhab Syafi'i tidak menggunakan istihsan. Siapa yang melakukan istihsan sesungguhnya telah melakukan bid'ah. Apakah ini juga memperturutkan hawa nafsu? Istihsan itu juga ada standarnya. Ada apa namanya, dia itu kan kayak kias, tapi kias kopi. Jadi nggak sembarangan dikit-dikit istihsan, tapi ada standar. Misal begini, saya masuk WC, di terminal, ya kan? Mau mandi kak, mau mandi atau mau kencing, mau apa terserah, bayarnya 1.000. Lu saya kan cuma kencing kok 1.000, lu yang itu mandi, airnya lebih banyak kok 1.000-nya sama. Nah, ini kan, ya itu kan istihsanan. Apakah ini menurunkan hawa nafsu? Enggak. Nah, jadi mempertaruhkan hawa nafsu itu ketika tidak ada standar yang jelas. Tetapi ketika kita menggunakan doabit seperti yang digunakan oleh para ulama, ini tidak mempertaruhkan hawa nafsu. Yang tidak menggunakan istihsan, ya kan, katakan Imam Syafi'i itu juga menggunakan maslahat mursalah. Ya dekat-dekat juga, selama itu mengandung maslahat oleh Imam Syafi'i juga digunakan, dipakai. Bahkan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ibnul Qayyim itu merupakan murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Mereka berdua bermadzhab Hambali. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim mengatakan segala sesuatu yang mengandung maslahat itu bagian dari syariat, karena sesungguhnya syariat Islam itu semuanya adil, semuanya mengandung hikmah. Maka ia bukan dari syariah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Oke, Ustaz, sebentar. Namun demikian di Sumatera Barat sesama kader Muhammadiyah saling benturan, apalagi di Mu'alimin dan kampusnya, sehingga sekarang malah sudah banyak disusupi Salafi, bahkan ada beberapa masjid dan diambil Salafi. Ustadz Muhammadiyah pun tidak kompak. Masalah Salafi ini memang sedang menjadi persoalan di internal Muhammadiyah. Ya, sesungguhnya persoalannya itu bukan Salafinya, mereka mah berdakwah, ya kan, tetapi masalahnya itu ada di kita. Ketika Masjid Muhammadiyah kosong, tidak ada yang memakmurkan, maka mereka lah datang memakmurkan, ya kan. Cuman persoalannya terkadang mereka itu
militansinya ke salafi lebih tajam, sehingga ketika jamaah ada pengajian yang ngajar itu guru salafi, mereka datang ketika yang ngaji yang datang itu syekhnya itu dari Muhammadiyah, kiainya dari Muhammadiyah, sepi. Nah, ini kan persoalan juga itu. Tapi sesungguhnya itu masalahnya dikit ya, karena kita kurang pengelolaan, kita kurang ustadz, kita kurang orang yang ngopeni ataupun yang mau sabar di ranting mengisi pengajian ranting. Sekarang pengajian ranting itu banyak sepi. Banyak sekali ranting-ranting yang tidak hidup. Mungkin 70% ranting di seluruh Indonesia itu nggak ada pengajian mingguan. Padahal kalau kita merujuk kepada ADART Muhammadiyah, di antara syarat pendidikan ranting itu ada pengajian mingguan. Maka sering disebut dengan istilah apa namanya itu selasaan atau rebuan, gitu kan, atau kemisan seperti itu. Mestinya itu ada, tetapi banyak sekali ranting yang tidak ada pengajian mingguannya itu. Kenapa kok bisa nggak ada, Spi? Nggak ada ustadznya. Maka sejatinya semestinya ranting atau cabang itu minimal menyekolahkan 1-2 orang lah ke pesantren untuk dikader, dan nanti dia pulang ke kampung untuk membina jamaah. Jadi yang dipikirkan bukan saja terkait mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolahan, mendirikan apa, kan, tetapi juga bagaimana supaya ada kiai. Nah, karena penting kalau kiainya nggak ada, nanti tidak ada yang jadikan rujukan dalam persoalan-persoalan keagamaan di internal Muhammadiyah. Akhirnya larinya ke yang lain. Jadi jangan salahkan salafi, tapi salahkan kita yang kurang bisa membina jamaah. Ketika kondisi seperti ini, maka sejatinya semestinya memang kita harus kompak, kita membina kader, kita cari 1-2 orang yang mau diajak disekolahkan ke pesantren, kalau perlu dibiayai oleh ranting, sampai dia sekolah di pesantren, kuliahkan, nanti bisa pulang kampung, membina cabang dan ranting. Jadi jangan hanya terkait yang sains-sains saja, tapi yang ilmu agama ini juga penting. Karena kalau enggak, ya akhirnya kita terkikis, ya kan? Terkikisnya gimana? Jamaah kita lari ke tempat lain. Ada pertanyaan lain? Oke, adat istilahat sebagai dalil. Bentar. Ini ada pertanyaan juga, ada yang menanyakan terkait adat istilah juga dalil. Di dalam usul fikih itu ada bahasan tentang al-urf. Al-urf atau tradisi atau adat istiadat. Al-urf ini dibagi menjadi 2. Yang pertama al-urf yang sesuai dengan syariat Islam, yang inilah yang disebut dengan yang bisa dijadikan sebagai rujukan terhadap penggalian hukum fikih. Yang kedua, uruf yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Uruf yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai rujukan hukum fikih. Apa standar uruf tadi? Bahwasanya Islam ketika datang ke Mekah bukan dari ruang kosong, tetapi juga menetapkan terhadap tradisi-tradisi yang ada di Mekah pada waktu itu. Ketika tradisinya itu baik, maka diiyakan. Ketika tradisinya bertentangan, maka dilarang. Tradisi yang dilarang misalnya minum khamr, berzina, dan makan riba dan sebagainya, itu tradisi yang tidak baik, itu yang diperangi. Sementara orang Arab itu juga punya tradisi menghormati tamu. Ketika ada orang yang terzalimi, itu harus dibantu bersama-sama. Kemudian ketika ada orang membunuh, itu harus dikisos. Ketika dimaafkan, dia harus membayar diah dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada tradisi bangsa Arab pada waktu itu yang juga ditetapkan oleh hukum syariat. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in juga mengatakan taghayyurul fatwa bi taghayyur zaman wal makan wal hal wal urf. Bahwasanya fatwa itu bisa saja berubah sesuai dengan ruang waktu, kondisi, dan tradisi. Saya ambil contoh bahwasanya tradisi ini bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Semisal di sebuah kampung atau di Indonesia lah secara umum, orang itu rata-rata kalau sholat itu pakai sarung. Ya ketika semua orang sholat pakai sarung, ya baiknya ketika kita sholat ya pakai sarung, ya kan, seperti itu supaya tidak dikatakan aneh, ya kan.
Kalau di Mesir, Anda sholat ke masjid kok pakai sarung, karena di Mesir tidak ada tradisi pakai sarung. Sarung itu tradisi malam-malam ketika mau tidur dengan istri, ya kan? Nah ini ketika Anda sholat asar diketawain orang, ini mau sholat apa mau tidur, ya kan? Karena ini bertentangan dengan tradisi. Ini satu contoh. Contoh lain yang sudah diterapkan dalam hukum, umpamanya di Indonesia ada harta, istilahnya harta gono gini dalam waris. Karena di Indonesia itu tradisinya ketika orang bekerja, suami bekerja, istri bekerja, itu biasanya ketika istri bekerja itu buat makan bareng-bareng gitu. Jadi istrinya itu bukan berarti hartanya itu istri disemut sendiri itu enggak. Tapi harta istri itu biasanya juga dibuat ngasih makan anak-anak, buat jalan bareng-bareng untuk keluarga bersama-sama. Meskipun yang kerja itu istri. Padahal kalau secara hukum Islam, ketika istri bekerja, dan dia dapat duit, uang itu hanya untuk istri saja. Adapun yang diberikan kepada anak-anak dan sebagainya keluarga itu merupakan kewajiban suami. Itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ketika istri memberi, itu berarti sedekah. Istri yang bersedekah kepada suami, istri bersedekah kepada anaknya. Tapi itu bukan kewajiban. Yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Tetapi kadang kan kita bisnis bareng-bareng, suami istri bisnis bareng-bareng. Ketika istrinya meninggal atau suaminya meninggal, gimana nih hartanya mana ini? Mana yang harta istri? Mana yang harta suami? Udah tercampur jadi satu. Maka muncullah ada istilah gono gini di dalam hukum perwarisan Indonesia, ya kan? Maka itu hartanya harus dipisah dulu jadi dua, satu milik suami, satu milik istri. Dari pemisahan harta ini baru bisa dibagi hak waris. Kalau enggak susah. Contoh kedua. Contoh ketiga, di Mesir, seumpama, kalau di Indonesia orang menikah tinggal di rumah mertua. Boleh, enggak apa-apa. Di Mesir kalau sudah nikah tidak boleh tinggal di rumah orang tua atau mertua. Maka syarat untuk nikah, sebelum menikah seorang cowok harus punya rumah. Tradisi Mesir. Dan ini harus dirujukan. Kenapa kok begitu? Karena orang Mesir itu rumahnya semuanya rata-rata adalah flat, apartemen, di mana di situ hanya ada 2 kamar, maksimal 3 kamar. Nah, kalau nikah nanti hidup bersama susah, nggak mungkin, kan repot. Nah, ini kan tradisi. Tradisi ini kemudian dijadikan undang-undang Mesir. Yang di Indonesia gonogini dijadikan sebagai undang-undang di Indonesia. Ya ini sebuah contoh di mana tradisi ini bisa menjadi rujukan hukum. Imam Syafi'i sendiri ketika di Baghdad punya namanya madhab qadim. Ketika sampai ke Mesir, loh tradisinya kok beda, loh ini kok lain, loh ini kok lain, sehingga punya fatwa baru yang disebut dengan istilah madhab jadid. Perbedaannya itu kalau ada yang mengatakan ada 13 pendapat, ada 13 persoalan yang Imam Syafi'i itu merevisi yang menjadi madhab qaul jadid. Ada yang mengatakan 18 pendapat dan sebagainya lah. Intinya menurut Ibnu Qayyim bahwasanya fatwa itu dapat berubah sesuai dengan ruang, waktu, kondisi dan tradisi. Oleh karena itu seorang mufti itu ketika dia membuat fatwa, dia harus tahu benar kondisi yang bertanya ini, tradisinya bagaimana, psikologinya bagaimana. Karena jika tidak bisa salah dalam memberikan fatwa karena tradisi yang berbeda, ya kan? Tradisi yang berbeda ini bisa berbahaya, bisa menimbulkan konflik. Baik. Pertanyaan lain? Istisan sudah. Izin bertanya, melihat perkembangan masalah baru yang akan selalu muncul, maka apakah ke depannya pendekatan fikih manhaji akan terus berkembang dari pendekatan fikih mazhabi? Oke. Model istihad kontemporer memang cenderung kepada manhaj. Dulu itu usul fikih ada usul fikih Syafi'i, usul fikih Hambali, usul fikih Maliki, usul fikih Ja'fari, Hanafi dan sebagainya. Ulama kontemporer itu cenderung menyatukan semua usul fikih. Seumpama ini saya bawa kitab Al-Wajiz fi Usul Fiqh karya Abdul Karim Zaidan. Ada lagi kitab Usul Fiqh karya Abdul Wahab Khilaf. Ada lagi Usul Fiqh karya Imam Abu Zahrah dan lain sebagainya. Itu madhabnya apa? Dia nggak bermadhab karena dia semacam kodifikasi daripada manhaj atau metodologi usul fikih tadi, berbagai madhab yang digabung menjadi satu. Dan ini merupakan kecenderungan usul fikih di
masa kontemporer ini. Termasuk bahkan di dalam sistem ijtihad pun sekarang ini umumnya lintas madhab. Semisal di kita Muhammadiyah ijtihad jama'i ya kan, di Majelis Tarjih. Di Saudi juga ada fatwa Lajnah Daimah. Itu juga cenderung juga lintas madhab juga, meskipun sering menggunakan fatwa dari madhab Hambali, tetapi tidak mesti bermadhab Hambali. Terkadang madhab lain, tergantung kepada maslahat. Di Mesir sendiri ada Darul Ifta, ada Majma' Buhus, di mana sistem fatwanya itu sering lintas madhab, melihat kondisi dan maslahat. Seumpamanya fikih kontemporer, fikih sunnah itu madhabnya apa? Ya, kita itu enggak, yang bukan sudah lintas madhab. Atau fatwa-fatwa karya Sokor yang berapa jilid? 6 jilid. Atau fatwa karya Syekh Ali Jum'ah, Ahsanul Kalam, yang berapa jilid itu? Itu juga lintas madhab. Itu memang kecenderungan daripada ijtihad kontemporer, baik usul fikihnya maupun fikihnya itu memang lintas madhab. Hanya saja ketika kita belajar fikih maupun usul fikih itu kalau dari awal itu memang baiknya, bukan harus ya, tapi sebaiknya itu melalui madhab karena akan lebih mudah. Kalau lintas madhab itu sulit. Kalau baru-baru sudah lintas madhab, satu madhab aja nggak tahu, kok sudah lintas madhab. Ini kan repot. Maka seluruh ulama kontemporer rata-rata mereka itu bermadhab. Seperti ahli Jum'ah yang Syafi'i atau lain sebagainya. Itu tetapi di dalam ijtihad itu sudah lintas. Di dalam ijtihad sudah lintas. Karena memang kondisi kontemporer menuntut demikian. Termasuk di dalam manhajnya juga semakin menguat yang sistem manhaji tadi itu. Terkait metode Imam Syafi'i menolak dengan istihsan karena itu seperti ini sudah. Oh, ada tuh mahkamah. Terkait al-adah mahkamah itu tadi itu al-urf itu. Yang al-adah mahkamah. Bagaimana terkait dengan kaidah al-adah mahkamah? Sejauh mana kaidah ini bisa diimplementasikan dalam menentukan hukum? Tradisi itu bisa menjadi sumber hukum manakala ia masih dalam ruang lingkup maslahat dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kalau tradisi yang bertentangan, namanya tradisi sesajen. Jelas ini bertentangan dengan hukum syariat. Musyrik tidak boleh karena ini tradisi yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum syariat. Tetapi namanya tradisi di suatu daerah kalau nikahan itu ada tibaan namanya, ada rame-rame, ya silakan saja, itu kan bagian dari tradisi. Karena kalau tidak dilakukan nanti menjadi aneh ya kan dalam suatu masyarakat. Nah, itulah Ibnu Qayyim sampai mengatakan al-taghyir fata bidil zaman wal makan wal hal wal urf itu tadi, atau al-adah muhakkamah atau al-urf, istilahnya al-urf. Itu boleh diimplementasikan di dalam hukum seperti yang tadi di dalam hukum ya konogini yang sudah menjadi hukum positif ya kan, sudah menjadi hukum positif, itu hukum konogini. Itu sesungguhnya berdasar kepada al-urf atau tradisi atau al-adah muhakkamah tadi itu. Istihsan masih banyak istihsan masih digunakan. Ya seperti yang saya tadi sampaikan tadi, kalau kita ke kamar mandi di mana-mana itu ya bayarnya yang bagi yang kencing sedikit kencing banyak ya boleh, itu kan istihsan itu. Dan kasus lain banyak. Izin bertanya, jika sudah ada ijma ulama pada masa tertentu, apakah ulama boleh mengkaji lagi hukum yang dengan menggunakan usul fikih atau hanya digunakan hukum yang belum? Ijma itu kan satu terkait dengan yang berlandaskan kepada nas qat'i. Maka sampai kapanpun karena ijma itu berlandaskan dengan nas qat'i, maka tidak boleh diijtihadi lagi. Namanya salat wajib itu sudah ijma berdasarkan aqimis shalah. Puasa itu wajib, puasa Ramadan berdasarkan pada nas qat'i disebut dilalah. Kutiba alaikumus syiyam ya kan? Maka ijtihad yang terkait dengan nas qat'i tadi oleh siapapun dan sampai kapanpun tidak boleh diijtihadi lagi. Ijma ini tidak boleh diijtihadi lagi, sehingga muncul kaidah yang mengatakan la ijtihada ma'an nas, tidak boleh berijtihad ketika sudah ada nas. Pertama. Yang kedua, ketika terkait dengan nas dhonni atau hal-hal yang sifatnya itu akal, karena ijma itu juga bisa berdasarkan kias. Bisa jadi mamanya whisky itu haram, itu kan berdasarkan kias, mengkiaskan whisky ke khamr, ilatnya adalah
memabukkan. Nah, ini seluruh ulama juga mengatakan bahwasanya whisky yang berdasarkan kias tadi itu haram. Nah, kan hal-hal yang seperti ini ketika kondisi tertentu itu berubah, bisa jadi ijma ulama tadi bisa jadi bisa berubah, tetapi dengan catatan bukan ijma yang berdasarkan kepada nas qat'i, tetapi bisa jadi yang bisa yang berupa adalah ijtihad barangkali terkait dengan yang la nas fihi, yang tidak ada nasnya, ataupun terkait dengan ijtihad yang dengan akal. Itu masih mungkin, tetapi kalau ijma itu berdasarkan nas qat'i tadi, sampai hari kiamat tidak boleh diijtihadi lagi, tidak boleh digugat. Dan ijtihad masa lalu juga tidak boleh digugurkan dengan ijtihad masa sekarang, atau ijma masa lalu juga tidak bisa digugurkan dengan ijma sekarang, karena masa lalu punya problemnya, masa sekarang punya problemnya. Jadi masa lalu tetap seperti itu ya karena kondisinya seperti itu. Sekarang bisa berubah karena kondisi kita bisa jadi berubah. Mohon referensi buku kitab usul fiqh kontemporer yang bisa dipelajari saat ini, kita sudah diterjemahkan. Kalau diterjemahkan saya kurang tahu ya, karena saya tidak banyak berinteraksi di Indonesia. Tetapi kayaknya itu usul fikih karya Abdul Wahab Khilaf itu sudah banyak diterjemahkan. Itu usul fikih kontemporer. Usul fikih karya Abdul Wahab Khilaf. Kemudian ada usul fikih karya Imam Abu Zahra. Ada Al-Wajiz fi usul fikih karya Abdul Karim Zaidan. Saya sendiri punya usul fikih ijtihad semantik dalam usul fikih saya punya ini. Kemudian saya juga punya 2 buku, Islam menjawab, menguak beberapa persoalan fikih dan usul fikih. Ini 2 jilid. Kalau yang ini 1 jilid. Insya Allah sebentar lagi, ya mudah-mudahan bulan ini terbit yang ijtihad maqasidi dalam usul fikih sebanyak 3 jilid. Karena saya sampaikan tadi, ijtihad semantik itu atau ilmu dilalah ini sesungguhnya dia terkait dengan teks saja, sementara ada hal yang terkait dengan konteks dan satu sama lain itu saling terkait. Maka saya melengkapi buku ini ijtihad semantik dengan buku ijtihad maqasidi 3 jilid. Kalau ini hanya 1. Yang ini terkait dengan beberapa persoalan kontemporer juga, terutama terkait dengan bayan, burhan dan irfan di Muhammadiyah. Ini 2 jilid. Yang kedua yang terkait dengan bayan, burhan dan irfan. Tapi di sana saya lebih banyak memberikan masukan atau kritikan barangkali terkait dengan bayan burhan irfan yang menurut saya kurang ada 2 bitnya sehingga terlalu lepas, terlalu open dan bisa berbahaya. Contoh ijtihad irfani kalau terlalu open, lepas, maka kita akan mengatakan bahwasanya para dukun itu boleh, bahwasanya para peramal itu boleh, dan ini berbahaya. Wallahu a'lam. Izin bertanya, dalam penentuan hukum Islam apakah harus selalu berbasis analisis semantik atau demokrasi di antara keduanya? Anak yang tidak mutlak, artinya terkadang ada persoalan-persoalan yang bisa dijawab oleh semantik, tapi kadang ada persoalan-persoalan yang hanya bisa dijawab oleh ijtihad maqasidi. Seumpama begini, sholat wajib, yaitu dari semantik itu. Dari maqasidnya yang akan menguatkan aja bahwasanya sholat itu membawa manfaat, tetapi kewajiban itu dari semantik. Dari mana? Firman Allah, aqimus shalah. Ya kan? Kutiba alaikumus syiyam, puasa itu wajib dari kata kutiba. Kutiba itu di mana wujiba alaikum, ya kan? Jadi kata kutiba inilah yang menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib itu. Tetapi ada persoalan yang tidak bisa kita hanya melihat pada teks. Contoh, hurimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir, ya kan? Diharamkan bagi kamu apa? Hurimat al-maitah, bangkai. Ini jelas kalau secara semantik bangkai itu ya haram, kecuali di taksis ya, dalam hadis ada bangkai yang nggak haram itu apa? Ikan itu nggak haram meskipun bangkai. Nah, jadi ada orang yang di padang pasir, nah ini sering permisalan, dia darurat, kehabisan bekal, adanya bangkai. Terus gimana dia? Apakah dia mau makan, ya kan? Nah, di sini akhirnya para ulama mengatakan memakan bangkai dalam kondisi darurat itu boleh. Ini kan dari kaidah apa? Maqasid syariah. Untuk apa? Hifdun nafas, untuk menjaga jiwa. Tetapi
menjaga jiwa ini, makanya itu juga muqaddar biqadriha, secukupnya saja gitu. Jadi darurat, ad-daruratu bihul mahdurat, bahwa dalam kondisi darurat sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di perjalanan nggak ada minuman, udah haus banget, udah mau kelaparan, akhirnya dia minum air kencingnya sendiri, air kencing kan najis. Dan ini sering terjadi ketika ada musibah-musibah, ya kan, gempa bumi sehingga dia itu tertimbun di reruntuhan, situ nggak ada apa-apa, akhirnya dia minum air kencing sendiri. Haram air kencing itu, karena dia najis. Tapi kan darurat. Nah, maka ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan. Kalau kita terpaku kepada nas semantik saja, istiad dilalah saja, mestinya haram. Termasuk bangkai mestinya selalu haram. Termasuk daging babi mestinya selalu haram. Sebaliknya, yang halal-halal semestinya selalu halal. Contoh daging kambing tadi kan halal. Kan kul min thayyibatin. Kambing kan thayyibat. Jadi mestinya itu semua daging kambingnya halal. Enggak juga gitu. Ketika dalam realita, ketika orang itu sakit darah tinggi, dokter mengatakan kamu tidak boleh makan daging, ya nggak boleh. Kalau makan justru berdosa, karena itu melanggar perlindungan terhadap jiwa. Nah ini jadi baik istilah semantik sama maqasid itu sama-sama butuh, sama-sama diperlukan, dan kadang kondisi yang menentukan kapan kita harus menggunakan istilah semantik, kapan kita harus menggunakan istilah maqasid. Jadi kondisi ini sangat menentukan. Dalam persoalan klasik, apakah memang ijtihad sudah tertutup, Ustadz? Ijtihad itu tidak tertutup, karena persoalan baru selalu ada. Jadi ijtihad itu harus selalu dilakukan. Ijtihad sendiri dibagi menjadi dua. Satu, ijtihad tarjihi. Apa ijtihad tarjihi? Ijtihad tarjihi adalah ketika sudah ada suatu persoalan, maka kita mencari pendapat paling kuat. Itu ulama kita terdahulu sudah membahas tuh, terkait kunut, ya kan? Itu sudah dibahas, sudah banyak itu di kitab-kitab kuning terkait kunut itu. Muhammadiyah merojihkan kalau subuh tidak pakai kunut, karena kunut itu yang dimaksudkan adalah kunut nazilah, seumpama ini. Ini namanya tarjihi, kita hanya mencari pendapat yang paling kuat. Yang kedua, ijtihad insya'i, yaitu ijtihad yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh, Muhammadiyah membuat ijtihad namanya fikih anti korupsi, ijtihad fikih air, ada kan? Ijtihad fikih informasi. Nah, ini kan ijtihad namanya ijtihad insya'i, yaitu melakukan ijtihad terhadap persoalan yang belum pernah ada. Ya internet apa macam-macam kan zaman Nabi nggak ada. Tapi kan ini butuh doa, butuh standar. Bagaimana supaya kita itu bisa memanfaatkan media dan baik, medsos, media sosial dan baik, WhatsApp, Telegram, ya kan, YouTube, kemudian internet secara lain. Bagaimana bisa memanfaatkan itu secara baik dan sesuai dengan hukum Islam, ini kan butuh dua bit, butuh standar, maka butuh fikih informasi. Nah, ini merupakan ijtihad insya'i yang belum pernah ada sebelumnya, karena pada masa dulu belum ada medsos. Dan kemudian pertanyaan kedua, dan Muhammadiyah dengan manhaj tarjihnya apakah berfatwa secara jama'i dalam persoalan kontemporasi? Muhammadiyah dengan manhaj tarjih seperti yang saya sampaikan tadi, dalam soal kontemporer itu mentarjih dan mentajdid. Makanya ada istilah tarjih dan tajdid, bukan hanya tarjih saja tetapi juga tajdid. Tajdid ini yaitu yang disebut dengan ijtihad insya'i, berijtihad terhadap persoalan-persoalan yang belum pernah ada. Seperti tadi saya sampaikan fikih anti korupsi, karena di Indonesia korupsi yang sangat luar biasa. Sungguhnya terkait korupsi sudah dibahas oleh ulama kita terdahulu, tetapi menjadi sebuah panduan buku yang komprehensif yang baik, termasuk cara penanggulangan macam-macam itu belum banyak dibahas. Dan buku fikih anti korupsi yang ditelurkan oleh Majelis Tarjih itu sangat bagus, layak untuk dibaca, bagus sekali. Kemudian terkait talfik ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau tarjih, Muhammadiyah itu bukan talfik ya, Muhammadiyah itu melakukan tarjih. Apa perbedaannya talfik dengan tarjih? Kalau tarjih itu mencari pendapat yang paling kuat. Mencari pendapat yang paling kuat itu bisa dilihat dari beberapa hal. Satu, paling kuat dari sisi dalil. Kalau ada dalil satu lemah satu kuat, kita ambil yang paling kuat. Yang kedua bisa jadi dari sistem istidlal. Makanya saya sampaikan tadi ada dalil, ada istidlal. Dalil itu bisa jadi nas, istidlal itu cara memahami nas. Wamsau bi ru'usikum. Ini nasnya semua mazhab sama menggunakan wamsau bi ru'usikum, tapi perbedaannya di sistem istidlal. Kita mencari pendapat terkuat dari istidlalnya, bukan dari dalilnya, karena dalilnya sama.
itu namanya tarjih. Kalau talfik itu mah yang enak. Menurut mata ini wudhu itu kalau sentuhan dengan perempuan batal menurut mata Syafi'i. Siapa enggak saya pakai yang ini aja, pakai mazhab lain ya kan Hanafi siapa untuk Syafi'i itu campur. Ini oleh ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh selama itu masih ada landasan dalil. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh karena talfik itu tidak ada metodologi yang jelas sehingga istihad atau apa yang dia lakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beda dengan tarjih. Tarjih itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena untuk melakukan tarjih itu butuh metodologi. Sementara talfik itu nggak butuh metodologi, mana yang enak aja ambil gitu kan. Itu hasilnya gimana nggak? Ya susah karena istihad itu sesungguhnya kayak matematik. 2 tambah 2 itu 4, 4 tambah 4 itu 6, 4 tambah 4 sama 8 ya kan. Jadi runut istihad itu sehingga menghasilkan 8 itu dari mana ya? Karena 4 tambah 4 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 itu runut gitu. Ada caranya. Ini namanya pertanggungjawaban. Tarjih itu ada caranya. Kalau taufik itu nggak ada, tuh ambil. Kamu dapat dari mana? Saya ngambil aja di sini. Saya ngambil aja sini. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan taufik itu tidak boleh. Yang dilakukan Muhammadiyah adalah tarjih dan bukan taufik. Baik, barangkali hanya demikian. Jika masih ada pertanyaan silakan, jika tidak akan kita tutup. Silahkan jika masih ada pertanyaan atau ada yang mau menanyakan secara langsung, voice juga silahkan. Baik, jika sudah tidak ada, sebentar, ini ada satu lagi nih kayaknya. Oke, jika sudah tidak ada, akan saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini mudah-mudahan membawa manfaat, membawa berkah, bermanfaat bagi kita semua, mendapat ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan ya Allah, dan juga menjadi salah satu sarana penghapus daripada dosa-dosa kita. Karena ketika kita thalabul ilmi, kanan kiri atas kita semuanya adalah malaikat yang menaungi kita, dan mereka semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.